Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca kitab Ayyuhal Walad karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada Ayyuhal Walad yang selanjutnya. Jadi karena ini Ayyuhal Waladnya sering diulang-ulang. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah masih membahas ini, ternyata masih ada hubungannya tentang mengamalkan ilmu. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal walad, wahai anakku, la takun minal a'mali muflisan. Janganlah amalmu itu menjadi hilang, menjadi rugi. Janganlah kamu rugi di dalam beramal. Wa minal ahwali khalian, dan dari keadaan-keadaanmu itu sepi dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi setiap kondisi kita itu kita diperintahkan, kita dinasihatkan oleh Imam Ghazali agar jangan amal kita itu menjadi amal yang sia-sia. Dan keadaan kita yang kosong itu, setiap keadaan kita itu harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Tidak boleh kosong, apalagi kosong saja tidak boleh, apalagi diisi dengan keburukan. Wa tayaqqan, dan yakinilah, annal ilmal mujarrada la ya'khudul yada. Maksudnya ini, yakinlah wahai penuntut, wahai muridku, wahai anakku, bahwasanya ilmu yang semata-mata mengandalkan ilmu itu tanpa beramal itu la ya'khudul yada, itu tidak akan membantu apapun, tidak akan membantu kita di dalam kepelikan kita di akhirat nanti. Nah, jadi haruslah ditekankan ilmu itu harus dengan amalnya, tidak boleh hanya ilmu saja. Nah, nanti di sini amsilatun di sampingnya itu amsilatun bermula ini satu contoh-contoh libayani untuk menjelaskan wujubil amali, wajibnya beramal bil ilmi, dengan ilmu yang kita miliki. Nah, ini ada perumpamaannya. Misaluhu, bermula perumpamaan ilmu itu adalah lau kana ala rajulin fi bariyatin, jika ada seseorang fi bariyatin, di sebuah daratan atau di sebuah hutan. Ini karena nanti di contohnya nanti ada singa, berarti hutan itu, daratan itu singa atau padang lah gitu, padang savana. Asyaratu asyapin, nah bersama orang itu ada 10 pedang, ini hindiyatin, 10 pedang India yang tajam, ma'a aslihatin ukhra, beserta dengan senjata-senjata yang lainnya. Nah, jadi ilmu itu di sini diibaratkan dengan senjata-senjata ini. Wa kana rajulu syuja'an, adalah laki-laki yang memegang senjata ini adalah laki-laki pemberani, perkasa. Wa ahl harbin, ahli dalam strategi perang. Fahamila alaihi asadun, maka fahamila alaihi asadun mahibun, maka singa yang buas menyerangnya. Mazanuka, apa yang akan terjadi menurutmu jika hanya laki-laki itu hanya memegang senjatanya saja tetapi tidak digunakan? Nah, pasti dia akan dimakan oleh singa itu. Kenapa? Karena orang itu tidak menggunakan senjata yang ia pegang. Tidak bermanfaat ilmunya itu. Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu, apakah senjata yang dipegangnya itu
bisa membantu menangkal serangan singa atau keburukan singa itu, minhu darinya orang itu. Nah, bila istimaliha tanpa menggunakannya senjata-senjata itu, wal darbiha dan tanpa memukulkan senjata-senjata itu kepada singa itu, apakah senjata itu bisa bermanfaat kepadanya? Nah, itu tentunya tidak bermanfaat. Wa minal ma'lum, dan dari yang sudah maklum, annaha bahwasanya la tadfa'u, senjata itu tidak akan bermanfaat illa bitahriki wal darbi, kecuali dengan digerak-gerakkan atau digunakan, ditebaskan, wal darbi dan dipukulkan, atau mungkin kalau sekarang nih didor lah gitu kan, ditembak lah singa itu, baru bisa senjata itu bermanfaat baginya, senjata itu baru bisa menyelamatkannya. Begitu juga ilmu yang ada pada diri kita ketika kita di sini, itu akan bisa bermanfaat kepada kita jika kita amalkan ilmu itu. Nah, oleh karena itu kita sering berdoa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha. Fakada, begitu juga lau qara'a rajulun minhu alfi mas'alatin ilmiyatin. Begitu juga jika ada seseorang yang membaca buku pengetahuan 100.000 buku pengetahuan lah gitu. Nah, jadi bukunya saja sudah 100.000, ini sudah sangat pintar berarti orangnya tentang pengetahuan. Wa 'allamaha, dan ia mengajarkannya, wa ta'allamaha, dan mempelajarinya. Kan sudah mengajarkannya teorinya, mengajarkan mempelajari dan mengajarkannya. Walam ya'mal biha, tetapi ia tidak beramal dengan teori-teori itu, la tafiduhu illa bil amal, maka tidak bermanfaat ilmunya itu kecuali dengan amal. Di catatan kaki ini, al amalu la yanfa'u bila amalin, bermula ilmu itu tidak bermanfaat tanpa diamalkan. Wa misaluhu, dan perumpamaannya, lau kana li rajulin hararatun wa maradun safrawiyun, jika ada laki-laki yang ia sedang demam, ia sakit safrawiyun. Ini safra ini mungkin penyakit kuning ini kan, safra. Nah, dia demam, yakunu ilajuhu bisikanjubin, adalah obat dari penyakit kuning itu adalah dengan mengkonsumsi sikanjabin, ini nama obat ini, wal kashkabi, dan mengkonsumsi kashkab. Nah, kalau kita sakit kuning, kita makan makanan obat, jadi sakanjin ini dia nih. Apa arti sakanjin? Yaitu kholitun min khallin wa aslin, itu campuran antara cuka dan madu. Dan sedangkan kashkab itu artinya ma'u syair, artinya air gandum lah gitu, air gandum syair. Nah, kalau kita makan itu campuran asam, cuka, dan madu, dan air gandum itu, nah kita akan sembuh. Nah, jika kita tidak mengaplikasikan atau tidak memakan obat itu, maka percuma saja. Nah, bahkan itu akan memperparah sakitnya. Fala yahsulul bur'u illa biistimaliha, maka tidaklah hasillah bur'u ini apa ya? Coba saya cari. Jadi bur'u itu artinya sembuhan. Fala yahsulul bur'u, maka tidaklah hasil sembuhnya itu kecuali dengan mengkonsumsi keduanya. Ini ada ini. Bahasa apa ini? Saya juga tidak tahu nih. Karmaizu hazar rital caimai. Ini bukan bahasa Arab nih ya. Ini mungkin bahasanya bahasa Imam Ghazali di Irak, mungkin bahasa Pushtun, mungkin juga bahasa Parsi. Setahu saya kalau bahasa Parsi bukan begini tulisannya. Ada lebih aneh lagi, memang tetap menggunakan hijaiyah, tetapi bukan seperti ini.
Karmaidu hazar rital caimabi caimanyi tamai nakhuri nabashadat shidayi. Masya Allah, apa artinya ini? Ada catatan kakinya nih. Ini bahasa, coba kita cari, mungkin ada di sini. Wahasilu makna, dan arti dari yang tadi itu, inkilta alfai ritlin khamran, inkilta alfai ritlin khamran, jika kau timbang 2000 retail khamar, la takunu sakrana wa majnuna, tidaklah mampu khamar itu membuatmu mabuk dan gila, malam tashrabha, selama engkau tidak meminumnya. Ini tidak ada dijelaskan, ini bahasa apa ini? Lanjut. Walau qara'tal ilma mi'ata sanatin, dan jika engkau membaca satu ilmu selama 100.000 tahun, 100 tahun, wa jama'ta alfa kitab, dan engkau kumpulkan 1000 kitab, la takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala, tidaklah menjadi persiapan bagi datangnya rahmat Allah Ta'ala selama engkau mencari ilmu dan 1000 kitab yang engkau kumpulkan, illa bil amali, kecuali dengan mengamalkan isinya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang diusahakan. Jadi di sini dalam Al-Qur'an ini menjelaskan, mengindikasikan bahwa kita itu akan menghadapi atau mendapatkan apa yang kita usahakan. Faman qala, maka barang siapa yang berkata, inna hadhil ayata mansukhatun, oh ayat ini sudah dimansuh. Kata orang misalnya kan, seandainya ada yang berpendapat, oh ayat ini sudah dimansuh, berarti kita itu bisa mendapatkan apa yang tidak kita usahakan gitu. Biqaulihi alaihissalam, dengan perkataannya Nabi, idza mata ibnu Adam, yaitu apabila mati manusia, inqata'a amaluhu, terputuslah amalnya itu, min salasatin illa min salasin, kecuali dengan 3 perkara. Alah, titik bla bla bla, sebelum ini tidak disebutkan selengkapnya nih. Nah, jika ada orang yang beranggapan bahwa ayat Al-Qur'an wa laisa lil insani illa ma sa'a ini sudah dihapus, sudah dimansuh, maka kata Imam Ghazali, bukan itu yang dinasah, tetapi kamu sendiri nanti yang dinasah, seperti itu. Fal mansuhu wa hadzal qail, maka yang bermula, yang dimansuh itu ialah orang yang berucap ini. Nah, wala in kanat, nah jika sekalipun, lah, jika kita anggap ayat itu kanat mansuhatan, ada ayat itu dinasah misalnya, seperti katamu, kata Imam Ghazali, fama taqulu fi qaulihi ta'ala, maka apa pendapatmu pada firman Allah ini, faman kana yarju liqa rabbih, maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang saleh. Nah, di sini kan kita diperintahkan untuk beramal saleh. Tidak mungkin ayat di atas itu dimansuh. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Nah, kan jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai pembalasan, sebagai balasan bagi apa yang mereka usahakan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kita melaksanakan atau beramal dengan amal yang soleh itu masih banyak dalilnya, bukan wa an laisa lil insani illa ma sa'a itu saja. Nah, jadi tidak mungkin dinasah lah gitu. Nah, ini juga ada dalilnya, innalladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang melakukan amal soleh, kanat lahum, adalah bagi mereka jannatul firdaus nuzula, tempat tinggalnya itu adalah surga firdaus. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang taubat dan beriman dan beramal dengan amal yang saleh. Jadi semua dikait-kaitkan dengan amal yang saleh. Wa ma taqulu fi hadzal hadis, dan apa pendapatmu wahai orang yang mengatakan ayat itu dinasah pada hadis ini, buniyal islamu ala khamsin, dibina Islam itu atas 5 perkara, syahadati an la ilaha illallah,
wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamis shalah wa ita'iz zakah, tidak perlu saya artikan ini, wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi semua hal-hal keimanan ini disandingkan dengan perbuatan amal saleh. Nah, jadi tidak mungkin lah gitu dinasah ayat itu, yang dinasah itu kamu sendiri, kata Abu Hamid Al-Ghazali. Wal imanu, dan bermula iman itu adalah qaulun bil lisani, itu ucapan dengan lisan, wa tasdiqun bil janani, dan pembenaran dengan hati, wa amalun bil arkani, dan mengamalkan dengan anggota badan. Wa dalilul amali aksaru min an yuhsa, dan dalil tentang beramal itu lebih banyak min an yuhsa, daripada bahasa dihitung. Wa in kana al-abdu yablughul jannata. Ini sudah titik sebenarnya ini. Artinya sudah selesai tentang dalil, sudah selesai tentang pembahasan nasah mansukh tadi itu. Wa in kana al-abdu, dan jika ada seseorang hamba itu ya balughul jannata, sampai ia ke surga, bi fadlillahi wa karamihi, dan kemuliaannya Allah. Nah, memang gitu kan, ada seseorang hamba itu masuk surga bukan dengan amalnya, tetapi dengan keutamaan dan rahmat Allah lah gitu. Walakin ba'da an yasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi, akan tetapi setelah ia melakukan ketaatan dan ibadah. Jadi rahmat itu akan dekat kepada orang yang taat beribadah. Kan di atas itu memang surga itu, kita masuk surga bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah. Nah, tetapi rahmat Allah itu tidak diberikan kepada kecuali orang yang sering beramal soleh, sering berbuat ketaatan, sering beribadah. Nah, jadi jangan mengharapkan rahmat Allah ketika kita tidak sering beribadah seperti itu. Lianna rahmatallahi, karena bahwasanya rahmat Allah qaribu, itu dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang berbuat baik. Walau qila, dan jika dikatakan orang, ya belughu aidan bi mujarradil iman. Oh, ada orang yang berkata, sampai juga kok ke surga orang-orang yang hanya dengan modal iman. Kulna, kami katakan, kata Imam Ghazali, nah memang benar apa yang kamu ucapkan. Ada orang-orang yang masuk ke surga dengan sebab iman saja, modalnya iman saja. Lakin mata ya belughu, akan tetapi sampai kapan nih harus menunggu untuk sampai ke surga? Ketika di akhirat, ia harus dicuci dulu. Nah, di neraka sana. Nah, kam min aqabatin, berapa banyak kesukaran, tastakbiluhu min aqabatin udin, berapa banyak bukit-bukit yang susah yang harus ditempuh dulu, yang dihadapi dulu, ila ayasil, agar ia sampai ke surga. Nah, jadi kalau bermodalkan iman saja memang bisa, tetapi itu sangat-sangat sulit. Dan nanti di sini ada penjelasannya lagi. Awalutilkal aqabat, awal itu kesulitan, aqabatul iman, yaitu kesulitan di dalam menjaga iman lah gitu. Annahu hal yaslamu minas salbi, apakah kamu yakin bahwa imanmu itu yang tanpa ilmu itu akan selamat, tidak engkau murtad lah gitu kan. Nah, misalnya kalau kita hanya bermodalkan iman saja, tidak mau beramal saleh, nah apakah kita yakin sampai meninggal itu iman itu akan tetap tinggal dalam diri kita? Nah, karena iman itu akan tinggal dalam diri kita itu hanya dengan ilmu dan amal saleh. Kalau tanpa amal dan ilmu, atau tanpa ilmu, maka kita akan rawan sekali untuk kehilangan iman. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu kalau kita hanya mengandalkan iman. Amla, apa katanya nih? Apakah kita yakin atau tidak iman itu akan tetap dalam diri kita? Wa idzan wasala, dan sampai kapan? Wa idzan wasala yakunu, kalau yakunu adalah orang itu janiyan muflisan. Nah, dan apabila sampai
Wa idza wasala, apabila kan tadi misalnya kalau dia memang selamat lah, misalnya hanya dengan iman saja, misalnya selamat orang itu ketika meninggal, alhamdulillah masihlah imannya. Nah, apabila sampai dia ke surga, ya kunu janiyan muflisan. Nah, maka dia akan menjadi orang-orang yang di surga itu orang-orang yang rugi, yaitu karena sedikit nikmat yang akan diberikan oleh Allah ketika ia sampai di surga. Nah, mungkin kata-kata ini rugi di surga itu mungkin kata-kata seperti Zainuddin Amjad, emperan-emperannya lah gitu kan. Tetapi itu kita rawan sekali, sangat beresiko kalau kita masuk surga dengan hanya modal iman, karena kesempatan untuk hilang iman itu sangat besar. Oleh karena itu, mari kita jaga iman kita, mari kita jaga, ajarkan juga kepada bagi yang sudah menikah, mengajarkan kepada anak-anaknya tentang mahalnya keimanan. Nah, lagi sedikit, qala Hasan Al-Basri, berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, yaqulullahu ta'ala, Allah berkata li ibadihi, kepada para hambanya, yaumul qiyamati, pada hari kiamat, udkhulul jannata birahmati, masuklah olehmu wahai orang-orang ke surga, birahmati, dengan sebab rahmatku, wa waqtasimuha, dan bagi-bagilah surga itu, biqadri a'malikum, dengan kadar amal-amal kalian. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.